Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan kami, saudara senantiasa ada dalam keadaan yang bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami kembali merasakan dan mengalami berkat perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam hati kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan kebahagiaan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mampu lewati hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu. Dan saat malam ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami dan berbicaralah kepada kami secara pribadi, supaya kami dapat mengerti dengan sungguh apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Tertulis demikian, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, di masa lampau ada sebuah kisah mengenai seorang saudagar yang menemukan sebuah gumpalan tanah liat yang berbau harum. Ia bingung mengapa tanah liat itu bisa mengeluarkan bau harum yang luar biasa. Padahal itu hanyalah sebuah tanah liat yang tidak memiliki sumber keharuman. Ia pun kemudian menyelidiki asal-usul tanah liat itu, dan akhirnya mengerti bahwa gumpalan tanah liat itu selama ini berada di tengah-tengah kumpulan bunga-bunga yang harum. Dan selama bertahun-tahun, gumpalan tanah liat itu melewati berbagai proses alamiah, di mana ia menyerap aroma wangi dari bunga-bunga itu, dan aroma itu bertahan dalam segumpal tanah liat tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-15 ini dikatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ayat ini menyatakan bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan, yakni berbau harum dan menyenangkannya. Kita hidup di dunia ini, berada di antara orang-orang yang diselamatkan, dan sekaligus berada di antara orang-orang yang akan binasa, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Bagi Tuhan, kita yang percaya adalah bau yang harum. Kita diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat, saudara. Tapi kehidupan kita menjadi suatu aroma yang wangi, aroma yang harum di hadapannya, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai kebenaran ini. Yang pertama adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus membuat kita dibenarkan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menjadi berkenan atas kita, dan hasil dari pembenaran itu menjadikan kita layak di hadapan-Nya. Keadaan yang demikian menjadi bagaikan suatu bau yang harum di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus membuat kita mengalami pembaharuan, dan kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi dalam kebenaran. Kehidupan kita yang taat pada firman Tuhan merupakan suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kasih anugerah Tuhan kepada kita begitu berlimpah dan tidak terbatas. Oleh kasih anugerah-Nya lah kita mengalami keselamatan dan dijadikan layak di hadapan-Nya. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita semua akan binasa dan kita tidak layak di hadapan-Nya. Tapi kasih karunia Tuhan yang Dia limpahkan kepada kita membuat kehidupan kita ini menjadi harum di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan,
Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa bagi orang-orang yang akan binasa, kita bagaikan bau kematian. Tapi bagi orang-orang yang diselamatkan, kita adalah bau kehidupan. Kita tidak perlu menanggapi reaksi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus atas kehidupan iman kita, yang bagi mereka bagaikan suatu bau kematian. Karena sesungguhnya kehidupan kita mengeluarkan aroma kehidupan yang harum bagi orang-orang percaya dan terlebih lagi bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tanah liat yang mengeluarkan bau harum itu, karena pengaruh dari bunga-bunga yang wangi, marilah kita tetap tinggal di dalam Kristus. Jangan keluar dari firman-Nya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Bergaullah erat dengan Tuhan setiap hari. Taatilah firman-Nya. Setialah kepada Tuhan, supaya kehidupan kita senantiasa berbau harum di hadapan Tuhan. Berbahagialah dan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena kita senantiasa mengalami perkenanan Tuhan yang membawa berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami pemahaman yang baru, bahwa kehidupan kami ini adalah suatu bau yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas perkenanan Tuhan atas kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang nyata, yang Tuhan sudah wujudkan lewat karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau membuktikan cinta-Mu Tuhan, dan Engkau menjadikan kami baru di dalam Engkau. Dan oleh karena kasih karunia-Mu, kehidupan kami menjadi suatu bau yang harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu tinggal di dalam-Mu ya Tuhan, bersekutu dan bergaul erat dengan Engkau setiap hari, dan taat kepada firman-Mu, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dan setia senantiasa kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami Tuhan, berkatilah kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau yang memelihara dan menopang kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.